Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ahmad Al-Farisi di grup Sirah dan kali ini kita akan membahas tentang fase dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fase dakwah kita mulai dari era Jahiliyah, era di mana para bangsa Arab yang pada saat itu masih mempunyai kepercayaan dan menyembah Tuhan-Tuhan mereka yang berbentuk bentuk patung dan berbagai macam yang bisa kita sebut berhala. Kemudian datanglah era dakwah secara sembunyi-sembunyi. Era ini datang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mengangkatnya menjadi seorang nabi dan rasul. Pada saat itu Rasulullah mulai mencoba untuk mengenalkan agama Islam dan ajarannya ke bangsa-bangsa lain. Namun pada saat itu Rasulullah sangat tidak diterima oleh bangsa kafir Quraisy pada saat itu. Maka muncullah dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan Rasulullah selama 3 tahun. Ketika Allah memberi perintah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril agar berdakwah secara diam-diam, Rasulullah mulai eh, berdakwah di kalangan keluarga dan para para kerabatnya. Dari situlah nantinya akan orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini akan dikenal sebagai ashabikunal awalun, orang-orang pertama yang masuk Islam. Selain itu, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Itu tujuannya agar tidak ada penzoliman atau penganiayaan terhadap umat-umat Islam atau orang-orang Muslim oleh orang kafir Quraisy. Maka dari itu dilakukanlah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi di di rumah seorang sahabatnya yang memang jauh dari keramaian kota Mekah. Setelah itu, setelah Rasulullah selesai dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, terus ada fase dakwah secara terang-terangan tapi hanya menggunakan lisan. Setelah banyak kejadian panjang di dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk beberapa orang Muslim untuk hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Nah, pada saat itu lalu ada kejadian berantai di mana banyak dari golongan kafir Quraisy yang kemudian baik perempuan maupun laki-laki memutuskan untuk memeluk ajaran agama Islam. Kabar tersebut menjadi buah bibir di kalangan para masyarakat kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian hal ini sangat dipengaruhi oleh eh, perintah Allah Subhanahu wa taala ke Rasulullah agar menyampaikan ajaran dan risalahnya yang dibawakan secara terang-terangan. Nah, dari sinilah banyak orang kafir Quraisy yang kemudian menghardik dan mencaci maki orang asing. Kemudian dari karena itu muncullah dakwah secara terang-terangan melibatkan zakat. Nah, karena penzaliman oleh orang-orang kafir Quraisy sudah terlalu parah, maka untuk melindungi diri dan meneruskan ajaran agama Islam, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah dan memerintahkan Rasulullah untuk mulai melibatkan senjata dalam dakwahnya. Nah, tujuannya dari dakwah secara terang-terangan menggunakan senjata ini tentunya untuk melindungi umat Islam dari kejaman umat kafir Quraisy dan memerangi orang musyrik, orang anti-Islam, dan para penyembah berhala yang sering menjadi rintangan bagi Rasulullah dan para penganut Islam yang lain. Dan mereka juga menjadi orang-orang yang menunda atau menjadi rintangan bagi orang yang masuk Islam. Makanya dakwah secara terang-terangan ini
dilibatkan. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.